sebenarnya pembicaraan dangkal di kalangan pengamat, sejumlah pengamat ya, bukan semua pengamat Sumatera Barat, ada soal baik gubernur dulu daripada sekarang, jelek gubernur sekarang daripada dulu, dulu tak begini benar, sekarang begini. Itu hal-hal yang dangkal. Ada yang bilang makak saya peti kau dulu ndak beriku nah, itu juga. Jadi kalau jadi kepala daerah ini jangan menduduh saja berantak toko, lihat-lihatlah. Politik 2021 ini adalah politik identitas. Tidak semuanya seperti itu, tapi seperti itu. Jadi polarisasi di tengah masyarakat, terutama di elit, itu terjadi bela-membela, singkir-menyingkirkan, walaupun tak tersingkir juga. Itu terjadi di Sumatera Barat. Mestinya kalau dikaitkan dengan ABS-SBK dan kerinduan orang tentang orang-orang hebat Sumatera Barat, mestinya tidak demikian. Lembaga suprastruktur di luar pemerintahan mestilah diberdayakan dengan baik, mestinya dimanfaatkan tokoh-tokohnya, di ulama-ulama kita dimintai pendapat, tapi jangan semua ulama hebat-hebat di hati itu betul, yang di MUI, yang di mana, yang di surau, yang di madrasah. Beliau-beliau itu kan tidak mau ngomong aja. Kalau datang ke sana dapat tuh. Dapat. Jangan yang bertengkar di YouTube. Ya, hari ini terjadi friksi antara bapak yang digantikan dan bapak yang datang. Dan tim sukses atau tim-timnya yang oleh kawan saya, adik saya Musfi ini disebut ring piston kekuasaan, hebohnya minta ampun. Ada ring 1, ring 2, ring 3, semua ring piston kekuasaan itu mempengaruhi jalannya pemerintahan. Dan itu mestinya segera diakhiri, kecuali untuk hal-hal baik. Jangan untuk kepentingan dia, untuk identitas dia, politik identitas, segala macam, tidak ada gunanya. Mencari penyakit saya, ketahuan oleh umum rusak. Kita rusak oleh hal-hal semacam itu. Tidak ada visi bersama. Kalau ada visi tak disosialisasikan. Kalau lah dipacik barang, nak dulu. Kekuasaan itu adalah candu. Kalau tahun 2021 masih berkutat soal siapa yang jadi ini, jadi itu, jadi ini di tubuh birokrasi, itu karena birokrasi itu yang punya sistem lambat. Jadi 6 bulan belum boleh apa-apa, kemudian dicari lagi, baru dipilih, diusulkan pula ke Jakarta. Lama birokrasi ini. Kalau waktu gubernur itu dilantik, bupati itu dilantik, berbini dia waktu itu, melahirkan udah sekarang nih. Seperti itu benar, mungkin sudah mau TK pula, tapi yang ini belum juga selesai. Birokrasi itu kan kandang besi, lambatnya minta ampun. Organisasi yang ada mungkin pergantian ketuanya di balik layar, di bawah under table, direcoki oleh birokrasi. Iyalah, dari dulu Anda menyusul ke birokrasi, sedikit-sedikit minta bantuan, iya direcoki. Ketika direcoki Anda heboh, ketika mengajukan proposal Anda tidak heboh. Iyalah. Jadi begitu ada kaitan dengan birokrasi dan birokrat minta agar ketuanya ini, sekjennya ini, ya terima saja, kecuali Anda memang tak pernah bersentuhan atau independensi Anda itu hebat luar biasa, baru tuh kita tidak boleh diatur-atur. Tapi setelah itu proposal masuk, jangan ngecel. Jadi jangan bermuka dua. Kalau tidak mau diatur pemerintah, jangan minta bantuan ke pemerintah. Pemerintah juga mentang-mentang dikasih bantuan lalu diatur-atur seenaknya, tidak juga. Jangan, nanti terjangkang orang. Yang bisa diatur sajalah, yang tidak bisa jangan dipaksa. Kalau dipaksa melantun dia. Percayalah, ring piston yang main nih. Ring piston yang main kalah oleh ring piston yang lain. Terundur pelantikan. Ada tuh kisahnya di Sumatera Barat. Tapi saya tidak ikut. Kalau ikut saya gerujaikan. Saya gerujaikan tuh. Tidak ada cerita. Tapi ini kan tidak ikut. Lihat-lihat saja. Ya tidak. Ya, dalam birokrasi, misalnya di kantor gubernur atau di mana, ada pejabat yang pindah dari sini ke sini,
Kok dia kan sedang ini, sedang, ya iyalah, hanya gubernur misalnya dipilih orang yang bisa membantu dia. Tak mungkin tak. Mana mungkin saya dipilih jadi sekda misalnya, sekda Khairul Jasmi misalnya, saya PNS ni, ya tak mungkin lah. Saya lawan berdebat ni, yang patuh sama gubernur dan ada isi kepalanya, kan itu ketua Bapeda itu, ya, iyalah di mana-mana begitu. Tapi jangan keterlaluan. Yang dipilih juga jangan menghamba betul. Bekerjalah untuk visi, gitu saja. Ini kan pemilihan kita mengacu kepada politik, pilkada, bukan tunjuk langsung atau dipilih DPRD. Pembicaraan sebenarnya pembicaraan dangkal di kalangan pengamat, sejumlah pengamat ya, bukan semua pengamat Sumatera Barat, ada soal baik gubernur dulu daripada sekarang, jelek gubernur sekarang daripada dulu, dulu tak begini benar, sekarang begini. Itu hal-hal yang dangkal. Juga begitu wali kota, ancak Pak Wali dulu leh, dakek je rakyat, ancak upati dulu leh, tak menteri kewarna dah. Itu hal-hal dangkal saja. Ada yang bilang, makak saya upati kau dulu tak menteri kewarna. Itu juga. Jadi kalau jadi kepala daerah ini jangan menduduh saja, berantak tu kau. Lihat-lihatlah. Jadi ada sopan santun, ada etika, ada pagar yang mesti kita hormati. Itu kalau sudah menjadi pejabat publik, susahlah jadi pejabat publik. Makanya kalau tidak betul-betul bersih, tidak usahlah maju, dicibir orang. Sudah itu yang tak patut dicibirkan juga oleh kita. Kita ini kan serban lah elok negari go. Iko maju tak elok, Iko maju tak elok. Tapi kalau datang dia, kita pula bersalam pertama kali dulu. Pak, leh sihat Pak, inyo lu mendudu kamu ko bersalam dulu. Banyak asumsi sebelum ini. Ini kamu mau jadi bupati nih, yang muda mata nih. Apa dia tahu? Ini yang kamu jadi bupati. Dulu sih kalah. Kedua partai bisa maju. Macam saja kesalahan orang ni oleh kita. Ada duduk dia menang, ayo hebat Pak tu. Kerek dan mudo dulu menang. Karena dia tu masa mobil pribadinya kasih mobil plat merah, karena lo lihat saldo ke kanai. Begitulah kita. Tidak ada aura positif yang kita berikan. Ada sih, cuma kadang tak didengar pula. Begini Pak yang bagus, tidak didengar karena rim piston memain. Jadi menurut saya kita mestilah berubah cara menanggapi persoalan-persoalan politik kepemimpinan baru di Sumatera Barat. Ya enggak? Kita ini kan otak lapau, demokrasi tumbuh di Minangkabau karena lapau total situ, nak ada cerita dia. Lapau itu tempat melepas lelah, bercengkrama, pulang kerja di senja raya, sehabis maghrib, betul tu. Tapi lapau demokrasi nak ada gitu. Di Malta aja lah saya nanyo. Tak ada. Jadi lapau adalah tempat duduk tiap orang datang yang isi kepalanya lebih hebat dari orang di sebelahnya. Itu ya, satu sama lain mengemukakan pendapatnya dan dia yang hebat. Lapau yang benar itu kalau memang mau disebut sebagai lapau demokrasi, harus ada moderatornya. Moderatornya pernah saya bilang, dialah yang membagi bola dan orang mendengar tanpa mesti Pak moderator ya, tidak begitu ya, karena orang Minang itu egaliter, itu benar, itu egaliter. Pada awalnya dia membangun asumsi ketidakpercayaan dan kalau berhasil dia dulu yang percaya itu ya. Tidak mungkin kayaknya bisa jadi wali kota kok, pajak mudo mata kok. Tapi kalau berhasil dia juga memuji, kecuali yang sakit hati ya, kecuali yang sakit hati. Pokoknya kalau persoalan politik masuk ke sanubari, apapun yang dilakukan orang buruk saja. Itu terjadi di sebagian orang di Sumatera Barat. Buruk senegari kok, jor nagari kok buruk. Nah, itu tidak baik. Negeri ini negeri kita. Jadi mestilah kita sebenarnya berdiri, memisahkan diri dari persoalan, kemudian dianalisa dengan baik. Kalau ini buruk, katakan buruk. Ini baik, katakan baik. Yang muda baik, ya bilang baik. Yang tidak, ya bilang tidak. Tapi jangan masuk ke hati. Sakit kita nanti. Sumatera Barat ini bukan punya anda sendiri, semua punya kemana negari kok. Pembicaraan 2021 tidak ada, sedikit sekali yang bicara soal 2024. Kalau di dunia politik ya, sedikit sekali. Tidak begitu tertarik. Sumatera Barat bicara soal ya sama dengan daerah lain,
wabah ini. Walaupun tak semua bicara soal 2024 Sumatera Barat, tapi ada. Misalnya tentang presiden, siapa presiden buat besok kau? Prabowo, Ganjar, Anies. Itu tiga yang sedang dibicarakan. Menurut survei terakhir yang juga disurvei Sumatera Barat dan Indonesia, nomor 1 itu Ganjar, nomor 2 Prabowo, nomor 3 Anies. Itu 3 calon presiden. Berketuntang tuh, pendukung Anies berketuntang dengan pendukung Prabowo. Pendukung Ganjar belum ada di Sumatera Barat. Siapa yang mau mencalonkan diri, angkat tangan. Karena politik identitas hari ini hujat menghujat untuk calon presiden Sumatera Barat sudah mulai. Cobalah singgung calon A, dia menghambur ke depan, bantu kakak kandungan yang jadi presiden. Begitu benar, tidak boleh diganggu sedikit awaknya pecahuin di dunia sosial, di medsos tuh. Bayangkan betapa naifnya, itu yang membuat Sumatera Barat dulu terjerumus. Gara-gara itu, biarkan pilpres itu berjalan di koridornya, jangan pakai sakit hati, jangan menghujat orang. Kita akan berusaha juga terus. Jangan nak bilang orang PKI lah, astagfirullah, laknatullah, bawa engkau, tidak mendukung. Jangan, kepala kita beda-beda. Dibiarkan saja. Kalau sudah dimulai menghujat-hujat itu, maka akan rusaklah Sumatera Barat. Sekali lagi, tim-tim itu janganlah itu kerjanya. Jadi tiap kita mesti mengingatkan, orang mau dukung Ganjar silakan, mau dukung Prabowo silakan, mau dukung Anies silakan, tak mendukung siapa-siapa juga silakan. Jangan menghujat-hujat. Sudah mulai dibangun pola agar siapa yang tidak menyukai si A, kita hantam jantung hatinya dengan hujat, termasuk kafir. Orang itu mestilah disingkirkan. Jangan, tak boleh. Apalah urusan pilpres sebentar. Kita ini hidup di sana. Nanti anda kecelakaan di jalan, yang menolong justru orang yang anda hujat. Ditolong oleh pilpres itu, apalagi oleh presiden terpilih. Jadi ada kurang menarik di DPRD Kabupaten Solo. Anggota DPRD melemparkan asbak sesamanya karena berkelahi. Ada 2 hal. Pertama, dia merokok di dalam ruangan karena ada asbak. Padahal itu ruang sidang. Kedua, di DPRD dan di kantor bupati. Jadi ini jangan dipertontonkan lagi kepada kita. Kalau mau berkelahi aja di sana dan selesaikan sekaligus. Lempar asbak itu sudah lama benar tidak terjadi. Bahkan rasanya di Sumatera Barat tidak ada. Dan karena itu, ini menjadi catatan buram Sumatera Barat di dunia politik 2021. 2021 akan selesai dan kita berharap semua persoalan di tubuh birokrasi, di tubuh para pejabat, di tubuh lingkaran kecilnya diselesaikan 2021 ini. Para ketua-ketua Bapeda, tunjukkan bahwa Anda memang hebat. Kita akan melihat dalam perjalanan 2022. Kalau hanya membangun sesuai dengan dalam buku itu, saya juga bisa. Jadi gubernur bisa, bupati bisa, ketua Bapeda bisa saya. Tapi kalau yang dalam buku saja, ini yang di luar buku lah, yang orang terkejut-kejut dibuatnya. Yo santiang pak kok. Coba. Bisa lah, masa tidak bisa kalau dibuat. Tidak pakai orang jalan gitu doh. Bisa. Solusi lain, harapan lain adalah kita mestilah seperti yang saya sebut tadi, bisa tidak diinisiasi Dewan Sumatera Barat. Di luar Bapeda, kabupaten, kota, dan provinsi itu ada sebuah dewan infrastruktur yang bukan orang pemerintahan. Otaknya kita pakai, tapi jangan di luar Sumatera Barat, orang Jawa Tengah pula yang datang ke sana. Profesor dia. kita saja cukup nih membuat rumah, cukup kayu kok, tidak usah bangun keluar badan. Nah, tapi gaji sedikit. Honor namanya, honor lah, masa enggak? Otak orang dipakai, dibayar, dan kalau tak bagus pecat, berhentikan. Tapi memang betul-betul bekerja. Jangan penting saya tim nih, jangan macam-macam nih kau. Ada tu dah. Jangan begitu. Betul-betul berpikir untuk Sumatera Barat. Agak 10 orang jadilah. Dan hebat-hebat tu. Tapi tidak profesor sesedora. Kalau profesor semua tidak jalan. Percayalah. Campur. Ada profesor, ada doktor. Ada yang tamat SMA tapi hebat. Nah itu. 2022 ini yang tadi itu penting ya. Saya kira kita akan disibukkan oleh beliau nih, calon-calon gubernur, calon bupati, calon presiden yang ingin jadi menteri. Jadi ini akan sibuk lagi kita.
dapat baju kaos lagi kita nih, tapi itu kan tidak penting sebenarnya bagi rakyat. Jadi akan sibuk oleh beliau-beliau para calon ini, dan muncullah tim-tim, baik tim bayangan ataupun kelompok orang yang ingin jadi tim. Itu akan ada. Lalu akan muncul rilis-rilis bahwa inilah yang hebat, inilah yang hebat. Dan akan muncul event-event yang mengusung arah-arahnya ke para calon itu. Akan muncul orang-orang dari pusat kekuasaan datang memberi bantuan, melakukan acara, melunak-lunakkan gigi dari lidah. Itu biasa tuh, jangan dicemoohkan pula. Biasa, kita terima pula dengan biasa. Yang biasa itu adalah bicara soal visi dan misi masa depan Indonesia. Itu akan ada orang seperti itu, bahwa kita mestilah begini, Sumatera Barat tidak bisa begini juga, kita harus maju dan bla bli bro ble. Dan setelah semua selesai, bubar. Jadi 2022 Sumatera Barat akan warna dominannya adalah soal pemilihan dari bupati, wali kota sampai presiden. Itu ya, karena 2023 ada ini tahun yang pendek katanya di dalam dunia politik. Ini tahun yang pendek. Siapa yang akan dipilih jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden itu urusan rakyat semata. Perlu ada yang mempengaruhi, terserah. Demikianlah 2022 akan sibuk seperti itu. Jangan hilang kapak dan mencari kapak baru. Yang benarnya jangan hilang kapak dan mencari penjahit. Cuman dia arok hujan di langit, air tempayan dibuangkan, dia arok ke jadi kepala daerah sekali lain yang kini tak diurus. Jangan. Jadi itu akan dibaca juga oleh rakyat nanti, tersungkur 2024 karena tidak ada prestasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting hati dan real adalah obat.